Halo teman-teman, ini adalah video tutorial pertama yang akan aku buat di YouTube, yaitu mengenai fondasi Revit, di mana aku akan membahas mengenai cara membuat proyek baru dan mengenalkan kalian pada user interface apa saja yang ada di Revit. Nah, untuk membuat proyek baru yang kita perlu lakukan adalah kita klik New. Di New ini ada banyak sekali pilihan template. Imperial itu biasanya untuk orang-orang yang menggunakan unit seperti feet atau inch. Dan kalau kalian menggunakan meter, sentimeter, milimeter, kalian bisa menggunakan metric architectural template. Karena kita adalah arsitek kan, jadi kita pakai architectural template. Kita klik architectural template, lalu create project, terus pilih OK. Nah, ini adalah tampilan di Revit kalian ketika kalian membuat proyek baru. Lalu yang selanjutnya adalah aku ingin memperkenalkan beberapa user interface yang terdapat di Revit. Nah, yang pertama adalah ribbon. Jadi, ribbon ini adalah tempat di mana perintah atau tools berada di Revit. Dan ribbon ini terdiri dari tab dan panel. Nah, contohnya perintah-perintah seperti apa? Ini di sini ada wall, ada door, ada window, komponen yang akan kita bahas satu-satu, di mana kita bisa buat dinding, pintu, jendela, dan beberapa komponen-komponen lainnya atau kolom. Kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di ribbon ini. Selanjutnya ada quick access toolbar. Di sini tempatnya quick access toolbar, di mana ini tempat untuk menaruh perintah-perintah tadi yang sering kalian gunakan. Itu kalian bisa menaruhnya di sini, sehingga bisa mempercepat proses pengerjaan kalian, karena kalian tidak perlu lagi untuk memilih tab-tab lainnya untuk mencari perintah mana yang ingin kalian gunakan. Jadi kalian bisa menaruhnya di quick access toolbar ini, dan bagaimana cara menaruhnya akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya adalah project browser. Di project browser ini adalah tempat di mana view-view kalian berada. Jadi di sini ada views yang bermacam-macam. Misalnya saya mau menaruh walls di sini. Oke, saya gunakan satu walls. Dan ini adalah tempat view denah kita. Kalau kalian ke elevation atau tampak bagian timur, di sini kan bisa melihat dinding kita tadi yang sudah kita buat di denah. Dan ini adalah tampak yang lainnya. Oke, di sini begitu kalian buat, muncul tampilan baru yaitu potongan denah. Kalian bisa melihat potongan denah kalian. Dan yang terakhir adalah tampilan 3D. Kalian bisa melihat juga di sini muncul tampilan 3D. Tampilan 3D kalian saat ini. Lalu sebenarnya masih banyak tampilan lainnya yang akan kita bahas satu persatu nantinya. Lalu berikutnya ada yang namanya properties. Di properties ini kalian bisa mengatur semua atau mengedit elemen yang ada di project kalian. Misalnya sekarang kita ada di 3D view. Kalian bisa mengedit 3D view kalian. Di sini ada visibility graphic, dimana kalau misalnya aku nggak mau kelihatan dindingnya tadi, klik uncheck, apply, oke. Jadi kalian bisa mengatur. Tapi masih ada nggak di tampilan lainnya? Tentu masih ada, ya kan? Masih ada wallnya, cuman tidak ada di tampilan 3D kalian. Jadi kalian bisa atur tampilan yang kalian mau di sini. Bisa edit semuanya di properties. Contohnya di wall ini, aku juga bisa edit. Misalnya aku ingin untuk ketinggiannya nggak mau 8.000. Aku bisa aja ganti jadi 3.000. Kalian bisa edit wall kalian di sini. Mungkin dari ketebalan, dari ketinggian, dan sebagainya. Semuanya bisa kalian edit di properties. Selanjutnya adalah yang aku hampir lupa untuk sampaikan adalah project unit. Jadi project unit ini sangat penting. Kalian ke manage, terus di manage kalian ke project unit.
Jadi sebelum kalian mulai project, pastikan untuk kalian mengganti project unit kalian. Karena apa? Supaya kalian tidak kebingungan nantinya project unit kalian tuh di mana. Jadi kalian kesini dan kalian bisa ganti. Misalnya length. Di length ini aku pingin ganti, aku nggak pingin millimeters. Biasanya sih aku kerja di millimeters, cuman aku bisa ganti ke meter. Beberapa orang lebih suka melihat dimensi di meter. Jadi kalian bisa ganti di sini, mungkin kalian mau meters. Kalau kalian ganti meters contohnya. Nah, ini tadi kan aku tulisnya berapa? 3.000 kan. Sekarang jadi 3. Itu karena sekarang sudah terganti unitnya menjadi meter. Nah, untuk cara cepatnya project unit kalian tinggal ketik U sama N. UN dan muncul project unit. Dan kalian bisa ganti lagi sesuai keinginan kalian di sini. Di sini masih banyak banget dimana kalian bisa ganti sesuai kalian ya, kebutuhan kalian. Kita klik OK. Selanjutnya aku ingin memperkenalkan mengenai Windows. Jadi ini adalah tempat dimana kita bekerja. Di atasnya seperti kalian bisa lihat ada banyak sekali pilihan Windows. Nah, di sini mungkin beberapa orang dia butuh yang namanya efisiensi dalam pengerjaan tugas. Misalnya kalian ingin mengerjakan satu proyek, tapi kalian ingin melihat dua tampilan ini agar bekerja lebih efisien. Dimana kalian bisa mengubahnya jadi tile views. Mungkin aku saat ini butuh mau melihat level 1 dan 3D view-nya. Oke, aku bisa matikan yang lainnya. Lalu aku bisa pilih tile views, di mana aku bisa melihat bagaimana tampilan proyek itu. Misalnya di sini aku pingin kasih door, klik dulu di sini, lalu aku kasih door. Nah, aku bisa mengatur di sini mau seperti inikah tampilan yang aku inginkan di Revit. Jadi dengan begini kalian bisa melihat pekerjaan kalian lebih efisien. Dimana di sini kalian bisa lihat, oh aku punya door di sini. Kalau di 3D view, kira-kira tampilan pintuku seperti apa ya? Jadi aku bisa langsung membandingkan pekerjaanku di waktu yang bersamaan. Dan ini sangat-sangat efisien ya menurut aku. Nah, selanjutnya adalah apabila kalian ingin mengubah tampilannya kembali seperti sebelumnya, adalah kalian bisa ke views. Kalian klik views, lalu klik tab views. Dan tampilannya ini kembali seperti sebelumnya. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai status bar. Status bar itu letaknya di kiri bawah. Itu adalah tempat di mana kita bisa melihat kursor kita tuh sedang berada di mana. Karena terkadang ini penting sekali loh. Kita sering sekali memilih elemen yang kita sebenarnya tidak mau untuk pilih. Ketika kalian dihadapkan dengan proyek yang sangat rumit, banyak garis, banyak elemen di situ, itu sangat-sangat membantu. Contoh singkatnya, sekarang aku mau buat door. Aku align dulu, biar kalian tahu bagaimana nanti. Nah, contohnya sekarang nggak tahu kan, aku mau pilih door yang mana. Jadi aku bisa arahkan kursor ke door yang lebih besar ini. Sekarang kalian bisa melihat di status bar ada tulisannya M single flush, terus ukuran door-nya. Terus lalu kalau kalian arahkan ke pintu yang kecil ini, kalian bisa melihat M single flush, ukurannya yang lebih kecil, 0762. Nah, kalau kalian nanti dihadapkan dengan banyak proyek yang bukan seperti ini ya, tentunya bukan door atau pintu yang ditumpuk-tumpuk, tapi banyak sekali sering ada elemen. Contohnya kadang untuk di proyek aku sering ada yang namanya portal. Jadi ini ada pintu, di sebelahnya pintu sini ini diselimuti oleh portal. Nah, kalau seperti itu nanti kalian bakal bingung mana portalnya, mana yang doornya waktu kalian pilih. Dan mungkin kalau kalian disuruh menggeser-geser, takutnya yang digeser malah elemen lain yang sebenarnya kalian tidak ingin geser.
Jadi ini sangat-sangat berguna. Nah, kalian tidak usah klik, kalian tinggal arahkan kursor kalian ke elemen yang kalian mau dan kalian lihat di status bar apakah itu adalah elemen yang kalian ingin untuk pilih. Oke, nah selanjutnya kita kembali lagi ke quick access toolbar ya yang tadi. Caranya gimana sih? Contoh, aku sering sekali memakai yang namanya detail line. Akan kita jelaskan ya nanti, tidak usah khawatir. Ini detail line. Aku sering sekali pakai detail line untuk menggambar di plan aku. Karena aku sering pakai detail line, jadi aku bisa memindahkannya ke quick access toolbar. Kalau aku klik kanan, di klik kanan kalian ada pilihan add to quick access toolbar. Kalian add, dan kalau kalian lihat sekarang di mana ya detail line aku? Mungkin nggak kelihatan ya sekarang. Tapi kalau kalian pilih ini, simbol ini, di sini kalian bisa melihat ada detail line. Ini tempat dia menaruh perintah yang tadi aku inginkan untuk ditaruh di quick access toolbar. Cuman kalau kayak gini kan sama aja ya, rumit. Ya kan, kalian harus klik lagi, kan rumit kan. Nah, kenapa kok seperti ini? Ini karena di sini ada tulisan Autodesk Revit, maka dari itu dia tidak ada tempat yang cukup untuk menaruh quick access toolbar kalian tadi. Nah, caranya agar lebih efisien, pilih simbol ini ke kanan, lalu di sini ada simbol ke bawah. Kalian pilih, lalu di pilihan paling bawah ada yang namanya show below the ribbon. Nah, quick access toolbar kalian yang tadinya ada di atas sekarang berpindah ke bawah. Nih, di sini kalian bisa pilih lebih banyak, misalnya kolom. Oke, kita pindahkan kolom ini ke quick access toolbar. Nah, kolom kalian munculkan di sini langsung. Kalau kalian tidak mau atau kalian mau remove atau menghilangkan ini dari quick access toolbar, kalian bisa klik kanan, lalu pilih remove from quick access toolbar, dan sudah hilang sekarang. Nah, cara lainnya adalah kalian bisa ke tombol yang bawah ini, lalu kalian bisa customize quick access toolbar. Nah, di sini kalian bisa, misalnya di sini kan ada open, save, synchronize dan lain-lain. Misalnya aku ingin detail line-ku untuk move ke atas, aku bisa klik detail line, lalu aku bisa move up di setelahnya thin lines atau di bawahnya thin lines. Nah, kalau aku klik OK, sekarang detail lines-ku pindah ke sebelahnya thin lines. Dan aku nggak pingin detail lines ada di sini, jadi aku bisa remove from quick access toolbar. Dan ini ada banyak sekali pilihan di sini, tentunya kita sering pakai. Lalu, kalau aku ingin mengubahnya kembali ke atas ribbon lagi, caranya adalah kalian klik yang arah panah bawah ini, lalu ke bawah, pilihan paling bawah ada show above the ribbon. Kalian pilih show above the ribbon, dan dia kembali ke tampilan awal, yaitu di atasnya ribbon. Sekian video perkenalan mengenai user interface Revit dan fondasi Revit. Di video berikutnya, aku akan membahas mengenai grid line, lalu tools-tools atau perintah-perintah yang paling dasar di Revit. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena aku akan upload videonya setiap minggunya di YouTube dan short videonya di Instagram aku. Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan, komen, kalian bisa komen di YouTube aku atau kalian bisa ke Instagram aku juga. Kalian bisa share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.